Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safrin Abuli, Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan atau yang biasa disebut artificial intelligence. Pengertian kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan merupakan proses peralatan mekanik yang dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan aktivitas dengan menggunakan pemikiran atau kecerdasan manusia. Sedangkan dari definisi yang lain, kecerdasan buatan merupakan suatu cara yang sederhana untuk membuat komputer dapat berpikir secara intelijen. Kecerdasan buatan dapat membuat sebuah sistem komputer berpikir seperti manusia dan dapat berpikir secara rasional. Menurut Stuart Russell dan Peter Norvling, kecerdasan buatan itu adalah sistem yang berpikir seperti manusia, sistem yang bertindak seperti manusia, sistem yang berpikir secara rasional, dan sistem yang bertindak secara rasional. Kecerdasan buatan itu dapat dipandang dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang kecerdasan dan sudut pandang pemrograman. Dari sudut pandang kecerdasan buatan itu mampu membuat mesin menjadi cerdas, berbuat seperti yang dilakukan manusia. Sudut pandang penelitian, kecerdasan buatan itu adalah studi bagaimana membuat komputer dapat melakukan sebaik yang dilakukan manusia. Sedangkan di sudut pandang pemrograman, kecerdasan buatan adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah bisnis. Sudut pandang pemrograman kecerdasan buatan meliputi studi tentang pemrograman simbolik, problem solving, dan pencarian. Di sini kita bisa dapat membedakan antara kecerdasan buatan dengan pemrograman. Kecerdasan buatan dari aspek pemrosesan, kecerdasan buatan itu sebagian besar simbolik, sedangkan dari pemrograman atau komputasi konvensional itu pemrosesan itu adalah algoritma. Sedangkan dari aspek input, kecerdasan buatan itu adalah tidak harus lengkap, sedangkan dari pemrograman itu harus lengkap. Dari aspek pendekatan pencarian, kecerdasan buatan itu sebagian besar heuristik, sedangkan dari pemrograman itu algoritma. Dari aspek penjelasan dan eksplanasi, kecerdasan buatan itu tersedia, sedangkan pemrograman biasanya tidak tersedia. Dari aspek fokus, kecerdasan buatan itu pengetahuan, sedangkan dari pemrograman itu dengan data. Dari aspek pemeliharaan dan peningkatan, kecerdasan buatan itu relatif mudah, sedangkan pemrograman itu biasanya sulit. Dan dari aspek kemampuan berpikir secara logis, kecerdasan buatan itu ada, sedangkan dari pemrograman itu tidak ada. Kecerdasan buatan berpikir seperti manusia. Satu, dapat diperlukan suatu cara untuk mengetahui bagaimana
manusia berpikir. Yang kedua, diperlukan pemahaman tentang bagaimana pikiran manusia berpikir dan bagaimana caranya. Yang pertama, melalui introspeksi atau mawas diri, mencoba menangkap bagaimana pikiran kita berjalan. Dan yang kedua itu melalui percobaan psikologis. Dan sampai sekarang masih belum ada teori yang belum bisa menjelaskan kecerdasan manusia secara umum. Selanjutnya, kecerdasan buatan bertindak seperti manusia. Pada tahun 1950, Alan Turing mengusulkan untuk mengganti pertanyaan "Can machines think?" dengan "Can machines behave like humans?" Tujuannya untuk memungkinkan pendekatan ilmiah, lakukan percobaan, dan lihat perilakunya. Turing mengusulkan proses uji coba yang dikenal Turing Test. AI, kecerdasan buatan, lulus apabila interrogator tidak bisa membedakan dialog mana yang dilakukan dengan komputer dan mana yang dilakukan dengan manusia. Kecerdasan buatan berpikir secara rasional. Proses penalaran yang tidak dapat dibantah, silogismenya memberikan pola-pola untuk struktur argumen yang selalu menghasilkan kesimpulan yang benar ketika diberikan premis atau pertanyaan yang benar. Satu contohnya, Socrates adalah manusia. Yang kedua, semua manusia adalah fana. Yang ketiga, karena itu Socrates adalah fana. Kecerdasan buatan bertindak secara rasional. Di sini saya ambil dengan konsep agent. Agent adalah program yang bekerja secara otomatis, memahami lingkungannya, bertahan selama periode waktu yang panjang, beradaptasi dengan perubahan dan menciptakan dan mengajar untuk suatu tujuan. Agen yang rasional adalah agen yang bertindak untuk mendapatkan hasil yang terbaik atau bila ada ketidakpastian, hasil terbaik yang diharapkan. Konsep inilah menurut Russell dan Norvig menjadi konsep utama seluruh artificial intelligence. Bidang-bidang ilmu dalam kecerdasan buatan. Dari bidang filsafat, pikiran sebagai komputasi oleh Aristotle, Hobbes, De Vinci, pikiran versus otak fisik, hubungan pikiran dengan dunia nyata. Sedangkan dari bidang matematika, perumusan, komputasi, pikiran, boleh algoritma, batasan komputasi atau Gödel, representasi fakta tak lengkap, teori probabilitas, Fermat, pasca, Bernoulli, Lalab, dan Bayes. Dari bidang ekonomi, memaksimalkan hasil dengan usaha minim. Adam Smith berstrategi menghadapi lawan. Sedangkan dari bidang neuroscience, bagaimana cara kerja otak, jaringan neuron dengan paralelisme luar biasa. Prasejarah kecerdasan buatan dari tahun 1943 sampai tahun 1956.
McCulloch dan Pitts pada tahun 1943 model neuron untuk operasi logika Boolean, dan Hebbian Learning 1949 formalisasi pembelajaran melalui modifikasi jaringan neuron. Turing 1950 Computing, Machinery and Intelligence. Shannon 1950 dan Turing 1953 ide catur komputer. Minsky dan Edward 1951 neural network pertama. Lahirnya kecerdasan buatan. Dartmouth Conference pada tahun 1956 istilah AI pertama kali digunakan. Logi teoris atau Newell, Simon dan Shaw pada tahun 1957 program pertama kali yang bernalar. LISP McCarthy pada tahun 1958 geometri teorem Provert atau Gelenter pada tahun 1959 General Problem Solver Newell and Simon pada tahun 1961 program pertama yang menggunakan pendekatan Think Like Humans. Kecerdasan buatan mulai berkembang di MIT, Stanford, CMU, dan IBM. Knowledge based system. Pentingnya domain knowledge dan representasinya ketimbang mekanisme generik. Expert system Dendral Buchan pada tahun 1969, Michin Short Life pada tahun 1976, Prospector Duda pada tahun 1976, sedangkan Knowledge Representation Script Schenck and Abelson pada tahun 1977, Frames Tomiski pada tahun 1957, dasar Object Oriented Programming. Kecerdasan buatan menjadi industri atau bisnis pada 1980. Digital Equipment McDermott pada tahun 1982, expert sistem untuk konfigurasi sistem komputer. Muncul banyak sistem intelijen, banyak sistem kecerdasan buatan yang praktis. Jepang dengan proyek Fifth Generation berbasis Prolog. Kondisi kecerdasan buatan sekarang, the return of neural network, Hinton, Romelher, McHellen. Kecerdasan buatan menjadi skins, kerangka ilmiah, dasar teori, uji coba dan eksperimentasi. Pendekatan statistika membawa hasil konkret, data mining, informasi, retrieval, dan serba fusi. Jargon yang lagi populer, intelligence agents, ambient intelligence, alive, dan lain-lain. Cabang kecerdasan buatan. Dari pencarian program kecerdasan buatan seringkali harus mengevaluasikan
kemungkinan jumlahnya yang banyak sekali, misalnya kemungkinan langka dalam permainan catur atau penyimpanan dari program untuk membuktikan suatu teori. Ada pengenalan pola, representasi, bagaimana merepresentasi, menuliskan fakta-fakta yang ada di dalam simbol-simbol atau bahasa logika matematika, intervensi, pengetahuan dan penalaran yang masuk akal, common sense knowledge reason, yang biasa disebut common sense knowledge reasons, belajar dari pengalaman. Bidang aplikasi kecerdasan buatan, sistem pakar atau expert system, program konsultasi yang mencoba menirukan proses penalaran seorang pakar atau ahli dalam memecahkan masalah yang rumit. Kedua, merupakan aplikasi kecerdasan buatan yang paling banyak. Selanjutnya, pengolahan bahasa alami atau natural language processing atau NLP. Membuat komputer antara lain dapat melakukan penerjemahan dari satu bahasa manusia ke bahasa manusia yang lain. Sedangkan dari pemahaman ucapan atau suara, proses yang memungkinkan komputer dapat mengenali suara, digunakan untuk melakukan pengetikan dokumen melalui suara dan untuk analisis suara dalam program pembelajaran bahasa asing, untuk menentukan pengucapan kata oleh seseorang sesuai dengan penutur asli atau tidak. Selanjutnya, sistem sensor dan robotik. Sistem sensor seperti sistem visi, pencitraan, sistem pengolahan sinyal merupakan bagian dari robotika. Robot adalah peranti elektromagnetik yang dapat diprogram untuk melakukan otomatis terhadap tugas yang biasanya dilakukan manusia. Robot dapat dibuat menjadi cerdas sehingga bisa melakukan pengembalian keputusan seperti halnya manusia. Robot seperti ini biasanya dilengkapi dengan kamera yang bertindak sebagai sensor mata. Dan terakhir, komputer visi. Komputer visi adalah suatu bidang AI yang berurusan dengan pengenalan terhadap suatu objek dan kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan. Tujuannya menerjemahkan suatu pemandangan. Banyak digunakan untuk kendali kualitas produk industri. Oke, dari ringkasan materi itu, konsep AI bervariasi pada dimensi penalaran dan perilaku, human dan ideal rotation, aplikasi dan ilmiah. Ilmu AI dilandas berbagai macam bidang: filsafat, matematika, ekonomi, neuroscience, psikolog, rekayasa komputer, teori kendali, dan ilmu bahasa. Sejarah AI berkembang dari 40-an hingga kini menjadi ilmu dengan berbagai subbidang di industri yang banyak aplikasi. Terima kasih. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Tolong dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.